Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavian Rizky-Risnanda, NPM 21145111025. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Pengetahuan tentang Teori Asal-usul Manusia. Materi yang akan dibahas ada pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, penutup. Pendahuluan, evolusi biologi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Evolusi telah membentuk keanekaragaman makhluk hidup dari nenek moyang yang sama. Metode penelitian, yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Pesisir Bukit, Kabupaten Kerinci, Jambi pada tahun 2019. Data yang telah terkumpul berasal dari hasil survei yang dilakukan kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif berupa metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Hasil penelitian. Asal-usul manusia dari sudut pandang sains menyatakan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari nenek moyang sama dengan kera yang mengalami evolusi. Hal tersebut diketahui berdasarkan ditemukannya fosil manusia berupa sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dalam kurun jutaan tahun yang lalu. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari satu genus kera yang lebih awal yang dinamakan Australopithecus yang berarti kera selatan. Penemuan bukti fosil juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di Flores, yakni ditemukan spesies manusia yang bernama Homo florensis, yang mempunyai tinggi 1 meter dan mempunyai berat kurang lebih 25 kg. Sedangkan asal-usul manusia dari sudut pandang agama menyatakan bahwa asal-usul manusia itu dari saripati tanah, yang mengandung unsur organik dan anorganik yang dibutuhkan oleh manusia untuk berkembang. Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Adam, sehingga asal-usul manusia itu dari Adam dan Siti Hawa. Tanah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya manusia, dan dari unsur bumi pula Allah menciptakan manusia. Di bumi manusia hidup dan dari tanah pula manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Mengenai asal-usul manusia itu dari Nabi Adam, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang diberi bentuk. Penutup. Kesimpulannya, asal-usul manusia terbagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang sains. Asal-usul manusia berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera. Lalu, asal-usul manusia berasal dari makhluk hidup yang pernah ada sebelumnya. 2. Sudut pandang agama. Asal-usul manusia berasal dari tanah, dan asal-usul manusia berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Berdasarkan pengetahuannya, seorang mahasiswa mengatakan bahwa secara sains atau teori evolusi, manusia berasal dari nenek moyang kera dan makhluk hidup sebelumnya yang disebabkan pengalaman mereka waktu belajar biologi di bangku sekolah menengah atas. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.